Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk pada hari ini kita masih bisa diberikan waktu melanjutkan estafet kehidupan kita, dan tentunya untuk menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Dan insya Allah kita tentunya sepakat, kita pun hadir pada kesempatan ini untuk menjalankan tujuan tersebut dengan menuntut ilmu agama ini, memperdalam dan juga akhirnya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka tinggal kita pertahankan sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya mempelajari, mengamalkan Islam itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas dan layak untuk dihormati dan diucapkan salam hormat, panutan setiap orang-orang beriman, dan keberuntungan sempurna akan didapatkan bagi orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, kurang lebih sebulan sekali kita membahas lanjutan bedah buku kita, dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan kita akan masuk sekarang ke bahasan baru, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Artinya kita akan bahas dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa dan juga haji. Walaupun sebenarnya tentang masalah 2 kalimat syahadat itu sudah banyak disinggung sebelumnya. Makanya atau di bab sebelumnya, makanya Syekh Abdullah Jibrin hafidhahullah rahimahullah ini sudah pindah langsung ke bahasan tentang masalah sholat. Dan yang paling dasar yang dibahas di poin pertama adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya, dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka sholat iya, tetapi mereka menunda-nunda sholat tersebut sampai akhirnya berada di akhir waktu. Sebagai contoh misalnya orang sholat subuh, rakaat pertama hanya di waktu yang masih diizinkan, rakaat keduanya sudah waktu terbit matahari. Dan itu secara sengaja, bukan ada udzur syar'i. Maka tentu saja ini ya, yang termasuk dalam bahasan kita. Dan menerlambatkan waktu sholat tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i itu seperti misalnya orang musafir, sehingga dia punya rukhsah atau keringanan untuk jamak dan qasar, diisi dengan atau dipilih antara jamak takdim dan jamak takhir. Sehingga seseorang punya keringanan bagi musafir dalam Islam. Kalau dia musafir, dia boleh memajukan asar di waktu duhur, dan bisa juga menerlambatkan duhur ke waktu asar, yang biasa dikenal dengan jamak takdim dimajukan dan jamak takhir atau diterlambatkan. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Isya bisa ditarik ke waktu maghrib, dikenal dengan jamak takdim, atau maghrib yang diterlambatkan ke waktu isya secara sengaja, dan itu dikenal dengan jamak takhir. Nah ini udzur, karena ada dibolehkan. Atau seseorang memang dia menjamak karena udzur-udzur yang lainnya. Seperti contoh kasus terjadi bencana alam, gempa bumi ya, yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat. Atau ada orang akan melakukan operasi dan itu akan memakan 2 waktu sholat, dan dia harus menjamaknya di sini walaupun tidak qasar misalnya. Maka itu ada bahasan ulama tentang masalah dibolehkannya. Tetapi kalau orang sengaja hanya menunda-nunda saja, dia ya sudahlah nanti aja. Seperti contoh misalnya duhur sekarang sudah masuk waktunya. Ada orang yang punya keringanan, artinya dia sama sekali tidak ada udzur untuk menunda dari awal waktu.
dia hanya membuang-buang waktu saja. Sudahlah, nanti aja setengah jam lagi, 1 jam lagi, nanti aja jam 2, nanti aja setengah 3. Maka ini pertama dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada baginda Nabi SAW tentang amal yang paling afdal, maka Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah as-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Dan beda pahalanya antara orang sholat di awal waktu dengan orang yang terlambat beberapa saat saja. Contoh, orang yang mendapatkan dari pertama takbiratul ihram imam dengan orang yang datang setelah imam membaca Al-Fatihah, setelah waladhdallin. Karena orang yang datang setelah imam baca waladhdallin dan baru takbiratul ihram, dia kehilangan pahala yang dicatat oleh malaikat dari pertama takbir, doa iftitah dan juga Al-Fatihahnya. Begitu juga dengan orang yang terlambat 1 rakaat, orang yang terlambat 2 rakaat, orang yang datang di rakaat terakhir atau di tahiyat terakhir. Ini beda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal sholat tersebut. Begitu terus tingkatan-tingkatannya. Nah, beda antara jemaah pertama sama jemaah yang kedua. Jemaah pertama jauh lebih afdal. Begitu juga seterusnya sampai orang menerlambatkan di akhir waktu. Dan ini harus menjadi perhatian khusus di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sebuah lembah di neraka bagi orang yang sengaja menunda-nunda salatnya tanpa udzur. Kita bisa lihat dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 4 ya. Allah berfirman, "Fawailun lil musallin", maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Ulama tentu berbeda pendapat tentang makna wail, tapi semuanya berisi ancaman. Wailun lil musallin, wail artinya kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kehinaan. Bisa juga bermakna lembah di api neraka yang digunakan untuk menyiksa. Ya. Maka fawailun lil musallin, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka bagi orang yang sholat. Kok orang sholat diancam seperti ini? Kita lihat ayat sesudahnya. Allah mengatakan di ayat 5-nya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai sini adalah sengaja menunda-nundanya tanpa udzur syar'i, apalagi sampai keluar waktu. Jangankan misalnya asar lewat sampai maghrib belum sholat, bukan karena lupa, bukan karena sakit, ya misal. Maka jangankan orang yang sampai seperti itu, sempat dia sholat asar misalnya 2 rakaat di waktu terakhir asar dan 2 rakaat lagi sudah masuk maghrib, ini dia berdosa. Tetap kena ancaman. Kalau dia tidak punya udzur, kenapa alasannya dia menunda? Ini nggak boleh sama sekali. Ya hukumnya tidak dibolehkan. Bahkan wanita yang haid, misal duhur seperti ini masuk waktu duhur, dia belum haid. Kemudian dia menundahnya. Sudahlah nanti aja 1:30 saya baru sholat. Misal sebelum 1:30 haidnya keluar. Maka sholat yang dia tunda itu menjadi utang bagi dia. Dia harus membayar nanti pada saat dia suci. Jadi walaupun dia sucinya misalnya jam 10 pagi, belum masuk waktu duhur, tetap dia harus sholat duhur itu yang lalu tertinggal. Saking pentingnya untuk menjaga sholat. Oleh karena itu jangan ditunda. Apalagi ibu-ibu yang tahu ada masa haidnya, untuk apa ditunda? Ya. Sementara sholat di awal waktu adalah amal yang lebih Allah cintai, lebih afdal. Begitu contoh juga ada tambahan di ayat 6-nya, alladzina hum yura'un, orang-orang juga yang berbuat riya dalam sholatnya. Tetapi yang kita bahas adalah ayat 5-nya. Ini muqaddimahnya, pembukaan bahasan kita. Kita belum baca buku kita ini. Karena yang akan kita baca nanti masuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi kita memberikan kronologis pembukaan atau muqaddimah dengan Bapak Ibu bisa jadikan rujukan surah Al-Ma'un, surah nomor 107 ayat 4 dan ayat 5 yang menekankan tentang masalah ini. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya. Dan juga tentu saja orang yang suka nunda-nunda sholat ini ya, akan menjadi kebiasaan dalam menunda-nunda banyak hal. Ya, kalau sholat saja yang ringan sebenarnya, satu sholat kayak tadi kita sholat duhur maksimal 10 menit. Itu aja ditunda-tunda, maka yang lainnya akan ditunda sama dia. Seperti pembayaran zakat,
kemudian ibadah haji dan umroh atau yang lainnya, ya zikirnya, baca Qur'annya, berdoanya, semua ini akan dianggap remeh sama dia. Makanya sering kami sampaikan dalam bab sholat, kalau mau memperbaiki apapun ya dalam diri kita, urusan dunia atau urusan akhirat, mulai dari sholat. Dan perhatikan 3 hal dalam sholat, baru Anda bisa masuk ke pintu kekhusyuan. Ya, belum maksimal khusyuk tapi pintu kekhusyuan, yaitu tepat waktunya. Ini yang pertama. Azan udah sholat, dan usahakan sebelum azan sudah siap semuanya. Bukan azan baru wudu, tapi wudu sebelum azan. Begitu azan kita sudah siap di atas sejadah kita, di masjid ataupun di rumah kita sudah siap. Bapak-bapak tentu dianjurkan di masjid, ibu-ibu misalnya masih bisa di rumah. Tapi azan itu adalah ibadah. Menjawab azan adalah bagian daripada perintah syariat. Dan kita bahkan bisa panen pahala seperti muadzin kalau kita mengucapkan apa yang diucapkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ada beberapa sahabat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Karena muadzin itu pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada keberuntungan atau kemenangan, maka semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Juga diampuni dosanya sejauh suaranya terjangkau. Plus lagi dia akan dapat pahala semua orang yang mendengar suaranya lalu mengerjakan sholat. Kalau misalnya di lokasi sekitar kita, satu RT aja, karena mikrofon sekarang sudah besar dan terdengar, lalu kemudian orang-orang pada sholat, berapapun orang sholat, anggaplah dalam satu RT itu misal contoh ada 100 kakak, anggap setengahnya saja 50 kakak yang sholat misalnya, atau 50 orang yang sholat, berarti muadzin tadi panen pahala 50 kakak atau 50 orang itu. Nah sahabat ini berkata, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Maksudnya dengan azan mereka dapat pahala semuanya, dapat pahala imam, dapat pahala makmum, dapat pahala orang yang tidak sholat di masjid itu pun yang penting dengar suara dia. Maka seakan-akan sahabat-sahabat ini ingin menanyakan, ya Rasulullah, gimana ya kita bisa menyamai pahala para muadzin? Kata Nabi SAW, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi kita disuruh baca seperti muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai terakhir, kecuali la hayya 'alas shalah hayyal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Dengan itu kita akan raih pahala seperti muadzin tersebut. Oleh karena itu kami sering sarankan jemaah di pengajian, kalau Anda mendengarkan di dekat rumah ada misal 3 mushola atau 3 masjid mengumandangkan azan, saling saut menyaut misalnya, di sini mengucapkan Allah Akbar, di sana mungkin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang satunya hayya 'alas shalah, dijawab semuanya. Karena jangkauan suara muadzin yang membuat orang sholat selama kita ikutin ucapannya, maka kita bisa dapat, daripada mendapatkan pahala 1 muadzin, kita dapat pahala 3 muadzin. Kita bisa dapat 10 pahala muadzin kalau kita terus mengikuti perkembangan dan ucapan azan yang dikumandangkan. Itu luar biasa gitu ya. Pahala-pahala seperti ini bisa hilang. Nah kalau kita sudah wudu tadi dan siap-siap di atas sejadah kita sebelum azan, dan pada saat azan dikumandangkan kita meraih pahala ini, dengarkan sejenak 10 menit azan itu, ucapkan seperti yang diucapkan, kita akan raih pahala seperti muadzin. Dan juga mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Lalu kata beliau dalam hadis selanjutnya, lalu bacalah salawat kepadaku setelah azan, karena siapa yang membacakan salawat kepadaku maka dia akan mendapat 1 kali, maka dia akan diucapkan atau mendapatkan salam dari Allah 10 kali. Dan salam dari Allah artinya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan hidup. Lalu mintalah al-wasilah untukku, seperti kita baca di dalam doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena dia adalah istana termewah di surga dan hanya untuk 1 orang saja. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolongan dari Nabi yang dijamin akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ini sayang sekali, berapa banyak azan dalam hidup kita yang terlewatkan Bapak Ibu sekalian, karena kita anggap remeh ya. Karena kita masih sibuk dengan pekerjaan, jawab WA, angkat telepon atau apa saja. Kemudian juga kita masih sibuk dengan wudu. Sebenarnya wudu bisa kita dapatkan dari sebelum azan, lewatlah menjawab muadzin tersebut. Ada juga hadis Nabi SAW yang lain,
Siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, tepatnya kalau muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita juga mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita ulangi syahadat itu. Raditu billahi robba wa bi muhammadir rasul wa bil islami dina. Kalau kita ucapkan ini, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Coba bayangkan dan renungi baik-baik dengan keimanan dan hati nurani kita, berapa banyak pahala yang hilang hanya karena melambatkan sholat itu, menunda-nundanya. Dimulai dari menunda wudunya, persiapan sholatnya sehingga luput jawaban azan, luput mengucapkan tadi keutamaan-keutamaan dengan mengucapkan syahadat, luput doa setelah azan, di mana dia akan mendapatkan pertolongan masuk surga dari Nabi SAW. Luput dari dia juga doa mustajab antara azan dan iqamah. Luput dari dia juga, berapa banyak orang hampir tiap hari menjadi pola dia, luput takbiratul ihram imam. Sementara kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput darinya takbiratul ihram imam selama 40 hari, 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari, maka dia akan selamat dari neraka dan kemunafikan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Luput dari banyak orang hanya karena menerambatkan sholat dari awal waktu. Ya, itu kehilangan banyak keutamaan. Kalau dia melambatkan sampai keluar waktunya, maka termasuk bagian daripada dosa besar. Ini nggak boleh. Ya. Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa tentang masalah termasuk bagian daripada dosa besar sengaja menerlambatkan sholat itu. Sebagai contoh misalnya, ya, ada yang disampaikan atau dinukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-jam'u bainas salataini min ghairi udrin minal kabair. Ya, ini kata Umar radhiyallahu anhu, jamak antara dua salat tanpa ada udzur termasuk dosa besar. Misalnya duhur sengaja kita terlambatkan sampai menjelang asar, kita sholat 2 rakaat duhur di waktu duhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Lalu setelah itu kita sholat asar di awal waktunya. Ini aja termasuk dosa besar. Ya, karena sengaja dia keluarkan 2 rakaat duhurnya tanpa udur. Tadi kita bilang udur misalnya dia musafir. Itu termasuk dosa besar. Dan ada sabda Nabi SAW dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man jama' bainas salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang sengaja menjamak 2 sholat tanpa ada udur, maka ia telah mendatangi salah satu dari pintu dosa-dosa besar. Tentu ya ulama banyak yang membahas tentang riwayat ini, tetapi umumnya mereka tidak memungkirinya, ya, tidak memungkirinya. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi dan harus kita berhati-hati dalam menunda-nunda waktu sholat. Selain keutamaan banyak luput dari kita, ya, begitu juga dengan sifatnya, ya, mendapatkan dosa karena pelanggaran. Terlebih lagi, ya, tentunya ibadah ini Bapak Ibu sekalian, dia sifat hitungannya itu akumulatif, ya, akumulasi. Banyak orang selalu dibisikin oleh syaitan dan dibuat dia lalai dari satu perbuatan karena dia anggap cuman waktu itu. Contoh misalnya, saya hari ini tidak sholat duha, ya udahlah, kan duha 2 rakaat, walaupun teman saya, saudara saya kerjakan sholat duha misalnya, maka dia menganggap 2 rakaat itu ringan, tapi dia lupa sebenarnya ibadah hitungan nanti di timbangan amal hari kiamat adalah akumulatif, digabung. Kalau hari ini kita ketinggalan 2 rakaat sholat duha, kalau ini terjadi selama 1 bulan, berarti 2 rakaat kali 30 hari. Nah, itu kan berarti banyak sekali. Kalau sampai 5 tahun teman kita mengerjakan duha dan kita tidak mengerjakan, kita kali 365 hari, ya, 1 tahun kali 5. Itu kan sudah ribuan. Bagaimana kalau sudah 10 tahun? Bagaimana kalau 20 tahun? Ada orang memang tidak mau mengerjakan ibadah sunnah ini. Subhanallah. Dan dia lupa kalau ini akumulasi. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Makanya para salaf dulu seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sendiri ayahnya juga pernah begitu, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, kalau luput dari mereka satu ibadah begini, dia ganti dengan ibadah lain segera. Sebagai contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, buahnya sudah akan panen dan sangat ranum.
Dan saking kagumnya dia dengan kebun tersebut, dia keliling-keliling, ya dia menikmatinya. Karena waktu itu belum ada mikrofon, lewat dari beliau sholat asar di awal waktu. Begitu keluar dari kebun baru mau ke masjid sholat, orang sudah bubar dari masjid. Hanya itu saja, ya. Maka Umar bin Khattab menjual kebunnya dan menyedekahkan semua uangnya sebagai tebusannya. Begitu mereka mendidik diri mereka agar selalu menjaga dan peduli terhadap waktu sholat. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah lewat satu kali sholat berjamaah, maka saya ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Dia tidak tidur satu malam untuk sholat malam, minta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala karena sempat luput darinya satu kali sholat berjamaah. Awal waktu, kita bukan bicara beliau meninggalkan sholat. Ya. Artinya orang sudah selesai sholat berjamaah, dia baru datang. Nah, hanya itu saja. Sudah cukup membuat dia menebus itu dengan sholat semalam suntuk. Begitu luar biasa kepedulian mereka terhadap menjaga sholat ini. Satu-satunya ibadah di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan yang diterima di langit adalah sholat. Semuanya di bumi, ya. Semuanya di bumi, misalnya puasa, zakat, jihad, bakti sama orang tua, zikir, segala macam ini semua di bumi. Kecuali sholat, kita sudah tahu melalui proses Isra dan Mi'raj menandakan keagungan ibadah ini. Dan kita tahu juga tidak asing hadits Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat itu baik maka beruntunglah dia. Kalau sholat itu buruk maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, kalau dia baik maka akan membantu amal lain, kalau dia buruk akan mengganggu amal lain. Dan pentingnya seseorang selalu menjaga sholat-sholat ini karena memang dia paling besar pengaruhnya. Mau memperbaiki urusan dunia kita, mau memperbaiki karakter kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, dengan orang tua, relasi kerja, mau meningkatkan rezeki yang kita butuhkan di muka bumi, sampai urusan akhirat, semua dimulai dari sholat. Coba, ya, saya tadi bilang perhatikan 3 hal, tepat waktu yang pertama, kemudian yang kedua, tepat gerakan. Harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW dan sangat tenang. Karena ketenangan dalam sholat atau tumak nina kewajiban. Kapan orang buru-buru sholatnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu bisa ditolak sholatnya. Sampai Imam Bukhari mengkhususkan bab namanya bab musi'us sholat. Bab tentang orang yang buruk sholatnya. Ya. Maka harus tepat gerakannya. Dengan tenang semua. Nabi SAW ajarkan takbir misalnya sampai sendi kembali dengan tenang. Berikan jarak minimal 1 detik. Baru mulai baca doa iftitah. Berikan jarak lagi 1 detik baru mulai Al-Fatihah. Ayat demi ayat jarakkan 1 detik aja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Al-Fatihah. Kemudian 1 detik dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1 detik saja. Diam sebentar. Baru lanjut lagi ayat 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan dari waladhdallin, ucapkan amin itu dengan 1 detik saja, kasih jarak. Setelah amin pun 1 detik dulu atau beberapa detik kalau imam, baru dia masuk ke bacaan surah. Ayat demi ayat diberikan haknya. Setelah selesai pun baca surah misalnya Al-Falaq, Al-Ikhlas, sebelum ruku tenang dulu. Baru kemudian ruku. Allahu Akbar. Sebelum baca Subhana Rabbiyal Azim, berikan jeda dulu 1 detik saja, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Antara satu bacaan dengan bacaan yang kedua, Subhanallah azim yang kedua juga diberikan jeda 1 detik. Begitu juga yang ketiga. Sebelum berdiri dari ruku i'tidal, tenang dulu 1 detik saja atau 2 detik, baru kemudian bangun sami Allah liman hamidah. Begitu seterusnya. Sampai kita salam. Begitu yang dimaksud dengan tumak nina, ketenangan. Bahkan banyak kesalahan dilakukan oleh kaum muslimin. Tadi saja di masjid yang kami sholat ini ada orang yang melakukan itu ya dalam sholat. Cuma begitu saya mau ingatkan ternyata orangnya sudah langsung keluar habis sholat. Semoga Allah berikan hidayah. Jadi imam belum mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud. Yang penting dia lihat imamnya sudah bergerak sujud, dia sujud. Maka dia mendahului imam. Ini enggak boleh mendahului imam. Dan dinukil para sahabat mengatakan, kami tidak ada yang meletakkan kepada kami di tempat sujud sampai kami pastikan Nabi SAW sudah sujud. Ya, sudah sujud. Nabi Allahu Akbar. Sudah sujud, baru sahabat turun sujud. Ini saking pentingnya menjaga tumak nina dalam gerakan sholat, ya, ketenangan. Dan yang ketiga adalah tepat bacaan. Ya, bacaannya harus betul sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah Anda sudah masuk ke dalam bab ya kekhusyuan.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama yang sangat masyhur yang sudah meninggal. Beliau ahli tafsir, ahli fikih, ahli akidah, ya, ulama besar. Beliau mengatakan wala yahillu ta'khiruha. Ya, ini disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin, ya. Dan tidak pantas seseorang sengaja menerlambatkan solat, au ta'khiru ba'dhiha an waqtiha li udrin au li ghairi, atau sengaja menerlambatkan sebagiannya. Ya. Baik itu ada uzur atau tidak ada uzur. Kalau ada uzur mungkin ya 1-2 kali oke. Tapi kalau rutin ini jangan. Apalagi kalau tidak ada uzur. Ya. Illa idza akharaha liyajma'aha ma ghairiha. Kecuali dia menerlambatkan karena ada jamak solat, ya. Saya duhur sama asar, maghrib sama isya. Fa innahu yajuzu li udrin min safar. Karena dia boleh karena ada udur safar, au matar, atau karena hujan lebat, badai, au marad, atau sakit, au nahwiha, atau yang kira-kira mendekati udur-udur seperti ini. Dan hukumnya sudah kita sebutkan tadi, Umar bin Khattab mengatakan sengaja melambatkan termasuk dosa besar. Pelaku sholat tapi dapat dosa besar. Nah ini harus hati-hati sekali, ya. Jadi tidak boleh sama sekali menunda-nundahnya. Kemudian ada hal-hal juga yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah jamak sholat. Itu hanya boleh duhur sama asar. Dan hanya boleh maghrib sama isya. Jadi tidak ada jamak antara subuh dengan duhur, antara isya dengan subuh. Tidak ada jamak antara asar sama maghrib. Ya. Tidak ada jamak antara subuh sama duhur. Jadi yang boleh ada duhur sama asar dan maghrib sama isya. Ya. Dan perlu juga digarisbawahi kalau ada orang yang musafir, maka dia punya rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Kalau orang merasa misalnya dia dalam safar itu dia mau mengambil tetap hukum mukim, boleh saja. Ya. Kalaupun dia musafir, tetap sholat di awal waktu diprioritaskan. Nah ini penting ya. Misalnya contoh kita musafir, bukan karena kita musafir misalnya dari Jakarta ke Bandung, lalu sengaja kita terlambatkan duhur dan asar. Misal contoh, sementara kita memang niat mau takdim, mau di waktu duhur asar di waktu duhur gitu ya. Tetap yang tepatnya adalah azan kita langsung sholat. Ya, langsung sholat. Jangan, karena kan saya mau jamak. Niatnya takdim ya, dimajukan. Tapi nanti jam 2 aja. Kenapa jam 2? Ini sama dengan melambatkan waktu sholat. Dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu. Ya. Dia mau terlambatkan ya sekalian dia takhir di waktu asar. Itu pun nanti di waktu asar, duhur dan asar tetap dikerjakan berurut. Duhur dulu baru asar dan tepat waktu. Tetap di awal waktu. Nah ini perlu digarisbawahi karena banyak orang musafir lalu dia lalai. Ya. Apalagi cuma rekreasi keluarga kadang-kadang ya. Pergi berlibur kalau kemudian justru luput dari dia banyak ibadah-ibadah. Tidak ada sholat malam, tidak ada sholat duha. Sholatnya terbengkalai. Zikir pagi petangnya terlupakan. Hizib Al-Qur'annya tidak dibaca. Ini semua kekacauan. Bukannya Allah berikan nikmat malah dijaga. Ya ibadah kepada Allah justru malah dia lalai gitu ya. Malah dia lalai. Nah semua ini apa yang kita sampaikan tadi adalah pembukaannya, muqaddimahnya, agar nanti pada saat kami bacakan ini bisa lebih difahami. Ingat landasan hukumnya surah Al-Ma'un, surah nomor 107 tadi ayat 5 ya. Baik, sekarang di poin pertama di angka 1 tentang kesalahan yang berhubungan dengan rukun Islam adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Kata penulis, khususnya ketika bepergian atau begadang atau terlambat tidur yang biasanya akan membuat seseorang terlambat melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit. Dan ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Kalau dia secara sengaja ya, tentu kalau ada orang ketiduran memang betul-betul dia tidak sadar karena dia sakit, dia memang ketiduran karena capek, bangun sudah terbit matahari, itu nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW pernah ya seperti itu dalam satu perjalanan beliau dengan seluruh pasukannya tertidur. Beliau tidak bangun kecuali karena matahari menyorotin wajah beliau SAW. Maka beliau bangunkan sahabat, suruh Bilal azan, lalu sholat sunnah fajr, lalu kemudian disuruh iqamah dan sholat subuh. Ya. Tapi ini karena ada udurnya. Tapi kalau tidak ada udur, ini adalah ciri orang munafik. Mereka suka menunda-nunda sholat dan malas mengerjakannya.
Dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah pentingnya menjaga solat dan tidak menunda-nundanya adalah tentang hadis yang disuaikan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 660. Walaupun hadis ini selain masalah solat juga masuk ke masalah pentingnya seorang wanita untuk menjaga puasa Ramadannya, menjaga kesucian kemaluan, tidak selingkuh pada saat sudah berumah tangga, serta juga mentaati suaminya pada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak ada pelanggaran agama. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan telah melaksanakan sholat 5 waktunya, ini sering kami sampaikan, bahkan tidak disebutkan sholat sunnah. Jadi kalau ibu-ibu kerjakan sholat sunnah itu sudah tambahan luar biasa. Jaga saja sholat 5 waktu, on time tadi, tepat waktu, tepat baca gerakan dan tepat bacaannya. Kemudian melaksanakan puasa bulan Ramadannya, wajib setahun sekali. Tidak disebutkan Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ini kalau ibu lakukan maka tambahan lagi ekstra pahala. Terus menjaga kesucian kemaluannya, sudah menikah tidak ada perselingkuhan. Sebelum menikah pun tidak ada perzinahan. Ya. Sehingga dia terjaga. Yang hanya menyentuh dia adalah suami yang sah. Kemudian yang keempat, dan mentaati suaminya. Apapun yang sifatnya tidak melanggar agama, pasti dikatakan untuknya nanti di akhirat, masuklah engkau dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau mau. Nah, ini tiket yang luar biasa ya, bagi setiap wanita dan sangat mudah ya. Apalagi sholatnya di rumah pun sama pahalanya dengan laki-laki kalau ke masjid ya. Itu ibu lebih afdol di rumah, berarti tetap sama pahala dengan laki-laki kalau ke masjid. Tidak sulit untuk menjaga itu. Jadi mulai sekarang tolong digarisbawahi baik-baik, sebelum azan sudah wudhu, sudah persiapan. Jangan azan baru wudhu sehingga ketinggalan sholat di awal waktu. Dari hadis ini kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama, pentingnya orang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, walaupun di sini bicara tentang wanita, tapi hukumnya berlaku umum. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan puasa Ramadan, menyambutnya dengan gembira, dan tentunya dengan cara ya sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, sudah terbiasa dan mengingat kembali tentang keutamaan ya bulan Ramadan. Pelajaran ketiga, pentingnya seseorang menjaga dirinya dari ya pelanggaran agama di kemaluannya atau perzinahan. Nggak boleh sentuh-sentuhan, nggak boleh segala macam sampai akhirnya terjadi perzinahan. Baik sudah menikah atau belum menikah, dan kita tahu ini adalah bagian dosa besar. Kemudian pelajaran keempat, khusus bagi para istri agar taat pada suaminya, landasan hukumnya adalah atau batasannya kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada taatan kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bawa maksiat kepada sang pencipta Allah. Tapi selama bukan maksiat, minta ditemani duduk, ngobrol, keluar, apa saja, maka itu adalah ibadah bagi seorang wanita. Dan saya pernah jelaskan ini, ibu-ibu terutama ya, tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu tidak bisa punya 2 suami. Ya, tidak ada poliandri. Laki-laki ada poligami, tapi kalau perempuan tidak ada poligami. Karena kalau poliandri dibuka pintunya, ada 2 suami, dua-dua menuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya anak itu? Maka tidak ada dibuka pintu poliandri dalam Islam. Artinya yang kita titip beratkan dan pesankan adalah, kalau ibu cuma bisa punya 1 suami, artinya cuma berbakti pada 1 orang ini. Oleh karena itu jangan dirusak hubungan dengan orang ini. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, awal yang akan dihisab bagi seorang wanita di hari kiamat adalah sholatnya dan juga hubungannya dengan suaminya. Maka harus dijaga maksimal gitu ya. Mencari keridhaannya berarti mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bisikan yang justru mengalihkan dari itu harus kita lawan gitu ya. Dan hanya menjaga 4 hal ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kemaluan dengan tidak membuka pintu-pintu perzinahan, pergaulan bebas dan segala macam perselingkuhan, dan mentaati suami, maka nanti di hari kiamat bebas pilih derajat surga. Tentu saja orang akan pilih derajat yang paling tinggi. Maka itu bebas untuk memilihnya. Dan tidak ada hadis seperti ini untuk laki-laki.
Ya, tidak ada satupun hadis yang bicara seperti ini. Misalnya bagi seorang laki-laki sholat 5 waktu saja, misalnya puasa Ramadan saja, kemudian tidak menjaga kesucian kemaluan, kemudian dia berbuat baik pada istrinya, masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Ini enggak ada. Ini berarti kemudahan luar biasa buat ibu-ibu. Laki-laki justru dengan jihad, berperang dulu, ya banyak pekerjaan di luar rumah, mencari nafkah, kemudian mengantar jenazah dan segala macam, itu baru bisa melipat gandakan banyak pahala-pahalanya. Baik, kita masuk hadis yang selanjutnya. Penulis mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Atani lailata atiyan wa innahum mabta'abathani faqal wa innahum mabta'athani faqala li intaliq fantalaqtu ma'ahuma." وأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلق رأسه فيتضهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل كما فعل في المرة الأولى قلت لهما سبحان الله ما هذا قالا لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Telah datang kepadaku, kata Nabi SAW, pada malam hari 2 malaikat utusan Tuhanku. Mereka berdua mengajakku. Mereka berkata kepadaku, berangkatlah, maksudnya ikutlah. Maka aku pun, kata Nabi SAW, berangkat bersama mereka berdua. Dan ini perjalanan yang real, ya, terjadi pada Nabi SAW. Kemudian kami mendatangi suatu tempat yang di sana ada seorang pria yang tidur dengan berbaring. Dan ada pria lain yang berdiri di sampingnya sambil memegang batu yang besar. Tiba-tiba pria tersebut condong dengan memegang batu itu ke arah kepala orang yang tidur tadi, lalu menghantamkan batu itu ke kepalanya. Sehingga batu itu menggelinding ke sana dan kemari, dan pria yang berdiri itu mengikuti batu tersebut dan mengambilnya, dan dia belumlah kembali kepada orang yang kepalanya pecah karena dihantam oleh batu yang tidur tadi, sehingga kepala orang yang tidur tersebut kembali seperti semula, utuh lagi. Bila sudah kembali ke asalnya, orang yang tadi mengangkat batu kembali mendatanginya sehingga melakukan hal yang seperti pertama kali. Dihantam lagi kepalanya dengan batu besar, hancur lagi. Batu itu gelinding. Diambil lagi batu itu, dia kembali lagi. Begitu dia kembali, kepala orang yang hancur sudah diutuhkan lagi sama Allah, dihantam lagi. Begitu seterusnya. Lalu Nabi SAW kaget, lalu beliau bertanya pada kedua malaikat, Maha suci Allah, subhanallah, apa ini? Kesalahan apa yang orang ini buat gitu, sampai seperti ini dahsyatnya siksaannya. Maka kedua malaikat menjawabku, kami akan memberitahukanmu. Adapun pria pertama yang ketika kamu datang kepadanya lalu kepalanya dihancurkan dengan batu, dia adalah orang yang mengambil atau mengetahui Al-Quran lalu dia menolaknya dan dia tidur sampai tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi intinya sebenarnya adalah orang yang tahu tentang hukum sholat tapi dia sengaja menunda-nundanya. Tentu hadis ini sangat panjang, ya. Banyak sekali yang diperlihatkan kepada Nabi SAW di saat perjalanan Isra dan Mi'raj, dan diantaranya adalah siksaan bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholat wajibnya sehingga keluar waktu sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama adanya malaikat dan kita wajib mengimani keberadaan mereka, tidak boleh kita pungkiri, ya. Dan memang mengimani malaikat sudah sering kami sampaikan di beberapa majelis kami. Cara mengetahui keberadaannya adalah dengan merasakan bisikan positif, ya. Sebagai contoh misalnya hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seseorang akan tidur di malam hari maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Lalu diingatkan dia oleh malaikat perbuatan-perbuatan baiknya. Seperti contoh misalnya kita sekarang hari ini ikut taklim nih. Nanti malam kita kalau mau tidur itu biasanya kebayang taklim ini. Atau kebayang kita tadi sedekah kepada orang. Atau kebayang tadi kita sedang baca Quran dan seterusnya. Itu dari malaikat. Supaya kita jadikan program besok kita ulangi lagi.
Lalu pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu dia terbayang dosa-dosa yang dilakukan dan dihiasi oleh syaitan supaya dia ulangi lagi. Itu juga pada saat dia terbangun tengah malam, kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, maka pendamping dari malaikat mengatakan solatlah, dan pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa rasakan. Contoh misalnya kita dengarkan azan di masjid tadi, misalnya solatlah, ada gerakan dalam hati maksud itu dari malaikat. Atau ada orang miskin, bantulah misalnya, dan seterusnya dari malaikat. Dan mereka memang ada, cuma tidak nampak. Yang penting kita garis bawahi adalah tidak semuanya yang tidak nampak dengan mata di dunia berarti tidak ada. Terbukti kita bisa rasakan suka, benci, lapar, haus, ngantuk, ya. Tapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Bisa kita rasakan, berarti memang banyak di muka bumi ini hal-hal yang kita rasakan tapi tidak nampak. Itu jawaban mutlak bagi orang yang menggunakan rasional. Kalau dia mengatakan, mana Allah, tidak ada buktinya, tidak kelihatan. Nah ini semua fakta pergantian siang malam, turunnya hujan, semua manusia, populasi dan sistem di tubuhnya yang tidak bisa diubah. Mata melihat, telinga mendengar, bibir dan mulut itu dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semua organ tubuh kita dan sistem anatomi manusia yang begitu rumit. Dan para ilmuwan sampai sekarang terus mengadakan penelitian dan terkaget-kaget dan terganggu-ganggu dengan keajaiban tubuh manusia gitu ya. Itu membuktikan adanya penciptanya, tidak mungkin tidak ada. Nah seperti itulah, maka kita harus yakin memang keberadaan mereka. Dan pertama kali kita melihat malaikat nanti di saat ajal datang, karena malaikat maut akan datang dan kita melihat dan menyaksikannya. Setelahnya kita akan terus melihat malaikat seperti mungkar nakir di kuburan, kemudian juga nanti di hari kebangkitan di mahsyar, kemudian juga nanti masuk surga atau masuk neraka. Semua itu akan menyaksikan makhluk yang mulia ini. Hanya saja mereka diciptakan dari cahaya dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini akhir ayat menjadi saksi bahasan kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, dan sifatnya mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Pelajaran yang kedua, adanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam hal bertemu dengan malaikat dan ikut bersama dengan malaikat. Ya, kejadian Isra Mi'raj pada saat dijemput oleh malaikat kemudian menunggangi burak ke Masjid Aqsa dan naik ke langit. Adanya kejadian seperti ini, belum diperlihatkan ya nikmat surga dan siksa neraka. Ya, ini diperlihatkan juga siksa kubur. Riwayat ini tadi saya bilang panjang sekali ya. Ini riwayat Bukhari, kalau kita baca dalam riwayat Bukhari itu ada beberapa lembar, hampir semua jenis siksaan tentang pendusta, tentang ini dan itu, banyak sekali. Orang pezina, orang pemakan riba, itu dijelaskan secara rinci. Kami sarankan Bapak Ibu untuk kembali membaca lanjutan hadis. Ya, saya tidak bisa paparkan semua sekarang karena melihat waktu ya. Kita akan fokus ke bahasan kita tentang masalah menunda-nunda sholat. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah beratnya siksaan bagi orang-orang yang akan atau melalaikan sholat. Nanti dia akan ditidurkan, dan ini lebih cenderung pendapat ulama mengatakan adalah siksa kubur, belum siksa neraka. Ini baru siksa kubur. Dia akan ditidurkan, kemudian dia mau nggak bisa bergerak, dia harus menerima. Setelah kepalanya dia tertidur menghadap ke atas, ya, kalau kita seperti ngeliat ke langit, maka di atas kepalanya akan ada orang yang memegang batu besar dan menghantam kepalanya sampai hancur. Sampai batu itu saking kerasnya bergelinding. Lalu orang itu pergi mengambil batu tersebut lagi, begitu dia kembali, kepala yang hancur sudah utuh lagi. Nah di sini perlu kita garis bawahi, siksa neraka itu, Bapak Ibu sekalian, terasa sakitnya pada saat proses penyiksaan dan terasa sakitnya pada saat proses penyempurnaan kembali. Ya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, seingat saya ayat 5-6, tentang masalah ciri penghuni neraka. Kullama nadidat juluduhum badanum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Nah, salah satu makna ayat ini adalah dia waktu dibakar di neraka sakit, waktu disempurnakan kembali juga sakit. Sehingga tidak ada detik-detik di mana orang ahli neraka itu istirahat.
Ya, wa na'udzubillah dari siksaan. Di dunia ini kalau ada penjahat misalnya maling di jalan ditangkap, digebukin oleh warga. Kalau dia sudah pingsan, ditinggalkan oleh orang atau apalagi dia mati, orang tahu tidak rasa sakit lagi gitu ya. Tapi di neraka tidak ada kematian. Allah mengatakan la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak merasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Sehingga di surga abadi kenikmatan setiap detiknya, di neraka abadi siksaan setiap detiknya. Maka jangan pernah anggap remeh mengatakan tidak apa-apa. Apalagi mengatakan saya orang Islam kok nanti saya akan keluar dari neraka, ini kebodohan. Karena beberapa detik saja disiksa di neraka itu sudah cukup menyakitkan bagi seseorang, maka tidak boleh dianggap remeh. Ingat hadis Nabi SAW, seseorang yang paling besar nikmatnya di dunia nanti akan didatangkan hari kiamat. Anggaplah lahir di istana raja, ya meninggal sebagai raja di istana, semua terpenuhi urusan dunianya, pakaian mewah, istana, makanan, minuman, dayang-dayang dan segala macam, tapi dalam kondisi kafir. Datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Celupan saja, berapa detik dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah enggak kau rasa nikmat selama ini? Semua kenikmatan kerajaannya, kenikmatan dunia itu hilang. Dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Maka bagaimana dengan orang yang masuk di dalamnya lebih lama lagi dari hitungan celupan. Lebih lama lagi yang kekal orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik di api neraka. Ini berbahaya sekali. Maka kita harus berlindung dari api neraka tentunya. Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya. Al-Quran memiliki 4 hak dari kita, dibaca ya secara rutin dan dikhatam. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus lanjut sampai surah nomor 114 An-Nas. Gitu ya. Dikhatam, ngerti nggak ngerti artinya, dibaca saja. Khatam ulangi lagi, dan ini bukan musiman, bukan hanya Ramadan, tapi di sepanjang hidup kita selalu kita mengkhatam. Para sahabat mereka mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang maksimal 40 hari, dan ada riwayat menyebutkan mereka maksimal sekitar 1 bulan atau 2 bulan maksimal mengkhatamnya. Dan kita bisa dan ini harus berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah sampai An-Nas surah nomor 114. Dan yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur itu merenungi makna-maknanya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungi makna-makna Al-Qur'an itu? Tadabbur, merenungi makna-maknanya, ya, meresapi pesan-pesan ilahi dan Allah di situ. Atau memang hati mereka sudah terkunci, ya. Oleh karena itu kita mentadabburi, dan para sahabat mentadabburi perharinya 10 ayat. Al-Quran sekitar 6.300 ayat sekian. Kalau kita setiap hari mentadabburi 10 ayat saja, dan kalau mau lebih ringan misalnya habis subuh 2 ayat, habis zuhur 2 ayat, habis maghrib, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, itu sudah 10 ayat. Kalau kita bisa habis sholat selalu 10 ayat, maka kita punya 50 ayat per hari. Anggaplah paling ringan 10 ayat per hari, kita bagi setiap habis sholat 2 ayat. Berarti 1 bulan, itu kalau 10 ayat per hari kita punya 300 ayat yang sudah ditadabburi dan direnungi makna-maknanya. Kalau 1 tahun, ya, 12 bulan, berarti sekitar 3.600 ayat. Maka kalau kita terus lakukan ini, kurang dari 2 tahun kita sudah bisa menyelesaikan tadabbur seluruh isi Al-Quran. Lalu diulangi lagi. Yang ketiga adalah menghafalnya dengan metode yang sama. Metode tadabbur tadi, 10 ayat per hari dibagi 2 ayat setiap habis sholat. Jadi kita minimal suka menambah hafalan-hafalan kita. Bagi yang sudah hafal tinggal bagaimana dia istiqomah dan konsisten menjaganya. Yang terakhir mengamalkan isinya. Nah di sini kenapa kita bahas di poin ini? Karena di akhir hadis dikatakan orang yang disiksa tadi adalah karena dia belajar, punya kesempatan belajar Quran, lalu kemudian dia justru tidur. Tidak dipakai sholat malam, tidak dibaca dalam sholatnya, dan juga dia melalaikan sholat 5 waktu. Tersisa masalah di sholat ini adalah poin nomor 2, wanita yang tidak mengqadha atau mengganti sholat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid atau nifasnya. Padahal seharusnya dia wajib menggantinya langsung setelah suci dari haid dan nifas. Ini sudah sempat kita singgung tadi di muqaddimah kita, gitu ya. Jadi yang paling baik ibu begitu azan, dan ibu tahu nih sebenarnya ini hari-hari kemungkinan saya haid, maka sholat dulu. Ya, kalau kita sempat sholat lalu habis salam tertetes darah haid, alhamdulillah. Nah, kita tidak punya kewajiban nanti mengqadha lagi karena sudah kita kerjakan di waktunya. Duhur misalnya,
Asar kita sudah dalam kondisi haid kan gitu. Kalau tidak sudah kami bahasakan tadi, maka misalnya dia sengaja nunda duhur 1 jam setelah waktu duhur, maka dia nanti kalau tetes darah haidnya setelah selesai haid dia harus membayarnya. Dia harus membayar duhur dulu walaupun bukan di waktu duhur gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah sholat juga membiarkan suami dan anak-anak yang tidak melaksanakan sholat dan tidak menasihati mereka. Nah ini memang harus seluruh anggota keluarga saling mengingatkan ya. Kalau suami istri beranjak daripada hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia mau sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, maka dia percikan air di wajahnya. Kemudian semoga Allah merahmati seorang istri terbalik yang mau sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, maka dia percikan air di wajahnya. Kalau dua-duanya dalam riwayat lain bangun sholat berjamaah, walaupun 2 rakaat, apalagi kalau dia lengkapkan sholat malamnya, maka mereka berdua suami istri akan ditanya, dia akan dicatat, akan ditanya, astagfirullah, akan dicatat ya, bukan ditanya, akan dicatat mendapat sebagai orang yang berzikir, laki-laki berzikir dan perempuan berzikir yang banyak, gitu ya. Az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, ya. Dari sini kita harus saling mengingatkan. Begitu juga orang tua pada anak. Jadi yang ditanya kepada anak-anak bukan sudah makan belum, sudah sholat belum. Itu yang pertama pertanyaannya. Ditanya sholatnya, baru kemudian urusan dunia. Karena makan itu disuruh nggak suruh dia akan makan. Ya, tidur disuruh nggak suruh dia akan tidur. Tetapi kalau sholat belum tentu. Syaitan akan terus menjaga agar tidak mengerjakan sholat. Ya. Kemudian poin nomor 4, tidak memperhatikan pengeluaran zakat mal. Ini masalah zakat. Ya. Mungkin sampai poin nomor 3 dulu. Poin nomor 4 nanti kita bahas insya Allah ke depannya. Ya. Nanti tolong ditandain saja, kita akan lanjutkan di poin nomor 4 tentang masalah zakat. Karena ini akan kita bahas nanti tentang masalah keutamaan zakat, kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat, dan juga syarat-syarat dari mengeluarkan zakat dari haul dan nisab, kemudian jenis-jenis zakat sendiri, ya, ada zakat peternakan, ada pertanian, ada zakat mal dan seterusnya. Itu akan kita bahas nanti insya Allah. Baik, sampai sini bahasan masalah sholat, jadi sampai poin nomor 3. Dan kalau ada benar dari Allah maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya maka saya istighfar dan memohon maaf tentunya pada bapak ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu